Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, jumpa lagi di A3 Via Channel. Kali ini saya akan membahas tentang cara mencari KVK dan FPB dari dua buah bilangan atau lebih. Nah, sebelum kita mencari KPK dan FPB dari dua buah bilangan atau lebih, maka ada baiknya kita harus mengetahui apa itu KPK dan apa itu FPB. KPK itu adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan yang terbesar. Nah, kali ini saya akan mengajarkan atau memberikan tutorial tentang cara mencari KPK dan FPB kepada adik-adik atau anak-anak didik sekalian. Nah, kali ini cara yang akan kita gunakan untuk mencari KPK dan FPB adalah dengan cara pohon faktor. Nah, sebelum kita masuk mencari KPK dan FPB dengan cara pohon faktor, ada baiknya kita harus lebih mengkupas apa itu kelipatan persekutuan yang terkecil. Baik, nah adik-adik, misal ada sebuah soal. Nah, sebelum kita mencari KPK dan FPB dua buah bilangan atau lebih dengan memakai pohon faktor, maka saya akan mencari KPK dan FPB dengan cara mencacah terlebih dahulu. Nah, yang pertama kali yaitu tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, contohnya KPK 2 dan 4. Nah, kita cari dulu dengan cara mencacah. Kita tulis 2, 4. Nah, sekarang kita cari kelipatan dari 2. Kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Kemudian yang 4, kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, kelipatan 2 dan 4 memiliki persamaan. Nah, kelipatan 2 dan 4 ini ada beberapa yang sama atau yang bersekutu. Jadi adik-adik, persekutuan itu maksudnya adalah kelipatan dari 2 dan 4 yang sama. Berapakah dia? Tentu saja 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan yang terkecil. Bisa dikatakan dengan kata lain, kelipatan yang sama tapi yang terkecil. Maka dari kelipatan ini yang sama dan terkecil adalah tentu saja
4. Maka KPK 2 dan 4 adalah 4. Nah, sekarang contoh berikutnya. Misalnya 4 dan 6. Kita ingin mencari KPK 4 dan 6. Kita tentukan dulu atau kita tuliskan dulu kelipatan dari 4 dan 6. 4 kelipatannya 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat yang bersekutu atau yang sama adalah 12, kemudian ada 24, nah, dan seterusnya. Nah, maka yang bersekutu ini atau yang sama antara kelipatan antara 4 dan 6 adalah yang terkecil adalah 12. Maka KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Nah, ini adalah dengan cara cacah. Nah, sekarang kita akan mencari FPB dengan mencacah pula. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Atau dengan kata lain, faktor yang sama dan yang paling besar. Contoh, misalnya contohnya carilah FPB dari misalnya 4 dan 6. Nah, kita tentukan dulu faktornya, faktor 4 dan 6. Faktor 4 dan 6. 4 bisa dibagi dengan 1 atau habis dibagi 1 atau dibagi hasilnya menghasilkan bilangan bulat positif. Maka 1, 2, 4. Kemudian 6 faktornya pembaginya adalah 1, 2, 3, 6. Nah, yang dicari sini faktor persekutuan terbesar. Nah, dari faktor 4 dan 6 ini, nah, yang sama, yang bersekutu yang sama adalah 1, 2. Nah, sekarang dari yang sama ini tadi 1 dan 2, mana yang terbesar? Iya, yang terbesar adalah 2. Maka FPB dari 4 dan 6 adalah 2. Kita beri contoh satu lagi untuk mencari FPB. Misalnya 8 dan 10. 8 faktornya adalah 1, 2, 4, 8. Sedangkan 10 1, 2, 5, 10. Nah, yang kita cari jangan lupa kembali pembagi yang sama tapi yang terbesar. Kita lihat dulu yang sama faktornya. 1, 2, nah hanya ada 2. Maka yang terbesar adalah 2. Maka FPB 8 dan 10 adalah 2. Oke, nah yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara kita mencari KPK dan FPB jika bilangannya besar. Contohnya kita ingin mencari KPK dan FPB dari 24 dan 36. Nah, kalau kita ingin mencari KPK dan FPB dari bilangan yang besar, maka cara
mencacah akan memakan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan KPK dan EPB-nya. Maka cara yang paling mudah dan singkat adalah dengan pohon faktor. Nah, sebelum saya mencari atau memberitahu anak-anak, adik-adik sekalian, cara mencari KPK dan EPB dari 24 dan 36 dengan pohon faktor, maka adik-adik dan anak-anak harus tahu bilangan prima terlebih dahulu. Nah, bilangan prima itu tentu saja 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2. 2 adalah bilangan prima karena 2 hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 2 bagi 1 dan 2 bagi bilangan itu sendiri. 2 bagi 2. 2 bagi 1, 2. 2 bagi 2, 1. Kemudian 3. Apakah 3 termasuk bilangan prima? 3 juga adalah bilangan prima karena hanya memiliki 2 faktor, yaitu 3 bagi 1, 3, 3 bagi 3, 1. Nah, apakah 4? Mengapa 4 bukan bilangan prima? Karena 4 memiliki 3 buah faktor. Nah, ini dia. 4 bagi 1, 4. 4 bagi 2, 2. 4 bagi 4, 1. Nah, maka 4 bukan bilangan prima. Itu sebabnya setelah 2 bilangan prima 3, setelah 3 adalah 5. Demikian seterusnya. Nah, kenapa kita harus tahu bilangan prima ini? Karena untuk mencari KPK dan EPB dengan pohon faktor, kita akan menggunakan faktor prima. Faktor dari bilangan prima. Nah, sekarang kita mulai mencari KPK dan EPB sekaligus dalam 2 pohon faktor atau dalam 1 kali pengerjaan. Nah, pertama kita cari dulu 24, kita bagikan dengan bilangan prima yang ada di sini. Nah, tetapi harus dibagikan terlebih dahulu dengan bilangan prima yang terkecil. Kalau nanti misalnya tidak bisa atau hasilnya hasilnya bukan bilangan bulat, maka bagikan dengan bilangan prima yang berikutnya. Nah, contohnya ini. 24 dibagi 2, 12, kemudian bagi 2, 6, bagi 2 lagi 3. Nah, 6 bagi 2 hasilnya 3. Kalau hasilnya sudah bilangan prima, jangan dibagikan lagi. 3 ini udah bilangan prima. Maka faktorisasinya kita tuliskan. Faktorisasi 2 pangkat 3 kali 3. Nah, kadangkala di dalam soal ada juga soal yang bertanya atau yang menanyakan, misalnya seperti ini. Berapakah faktor prima dari 24? Maka jawabnya adalah 2 dan 3 faktor primanya. Tapi kalau ditanya berapakah faktorisasi dari 24? Maka faktorisasi dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Sekarang 36. Bagi 2, 15. Bagi 2, 9. Nah, kalau kita bagi 2 tentu 4,5 atau 4,5. Maka tidak boleh di dalam pohon faktor. Hasilnya harus bilangan bulat. Nah, maka karena dibagi 2, hasilnya 4,5, maka pembaginya naikkan dengan bilangan prima yang berikutnya, yaitu dibagi 3. Maka robah 3, 9 bagi 3, 3. Hasilnya sudah bilangan prima, jangan bagikan lagi. Maka faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, sekarang
kita menentukan KPK dan EPB dari faktorisasinya. Nah, faktorisasi. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu KPK. Nah, untuk KPK, cara mencarinya adalah dari faktorisasi ini. Coba perhatikan. Nah, tulis semua bilangan pokok yang ada di dalam faktorisasi ini. Faktorisasi dari 24 dan 36. Nah, contoh pemangkatan 2 pangkat 3. 3 adalah pangkat, sedangkan 2 adalah bilangan pokok. Nah, maka dari faktorisasi 24 dan 36 ini, tulis semua bilangan pokoknya. Nah, kalau ada yang sama bilangan pokoknya, maka cukup ditulis 1 kali. Berarti bilangan pokoknya ada 2 dan 3. Maka 2 kali 3. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan pangkatnya. Kelipatan persekutuan terkecil, maka ambil pangkatnya yang terbesar. Balikkan dengan akronimnya. Kelipatan persekutuan terkecil, maka ambil pangkatnya yang terbesar. Nah, sekarang coba lihat 2. Si 2 ini ada pangkatnya 3, ada pangkatnya 2. Tentu yang paling besar adalah 3. Nah, sekarang 3, bilangan pokok 3. Nah, 3 ini pangkatnya tentu 1. Sedangkan yang ini pangkatnya 2. Maka yang diambil adalah pangkat 2. Nah, berapakah KPK-nya? 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 3 pangkat 2, 3 kali 3 sama dengan 9. Maka KPK dari 24 dan 36 adalah 72. Nah, sekarang kalau sudah dapat KPK, maka kita cari FPB dari 24 dan 36. Nah, kembali perhatikan faktorisasi ini. Nah, untuk FPB, faktor persekutuan terbesar, nah, tulislah bilangan pokok yang kembar. Bilangan pokoknya yang ada di 2 tempat kalau kita ingin mencari KPK dan FPB dari 2 buah bilangan. Kalau kita ingin mencari KPK dan FPB dari 3 buah bilangan, maka untuk mencari FPB-nya, tulislah bilangan pokok yang ada di 3 tempat bilangan tersebut atau yang sama. Nah, ketepatan pada faktorisasi 24 dan 36 ini, 2 bilangan pokoknya kembar, yaitu 2 dan 3. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah menentukan pangkat. Nah, faktor persekutuan terbesar, maka pangkatnya balikkan, pangkat yang diambil adalah pangkat yang terkecil. Nah, 2. Sini ada 2 pangkat 3, ini ada 2 pangkat 2. Berarti yang terkecil adalah 2 pangkat 2. Di sini ada 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 2, maka untuk 3 yang diambil adalah 3 pangkat 1 atau 3. 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 1, 3. Maka KPK dan maka FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Gampang kan? Untuk lebih memahirkan dalam mencari KPK dan FPB, maka kita berikan contoh yang banyak. Untuk nomor 2, misalnya KPK dan FPB 40, 50, dan 60. Caranya sama, bagikan dengan bilangan prima yang pertama. 10 bagi 2, 5. Nah, hasilnya sudah bilangan prima, jangan dibagikan lagi. Maka faktorisasinya 2 pangkat 3 kali 5. 50 bagi 2, 25. Nah, 25 dibagi 2, 12,5 atau 12,5. Maka tidak bisa dibagi 2.
naikkan ke pembaginya ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 25 bagi 3, 25 bagi 3, hasilnya 8, sekian. Tetap hasilnya bukan bilangan bulat. Jadi harus bilangan bulat. Naikkan kembali bilangan prima yang berikut. Bila 2 tidak bisa, 3 juga menghasilkan bilangan bukan bilangan bulat, maka bagikan dengan bilangan prima yang berikutnya, yaitu 5. Bagi 5, 25 bagi 5, 5. Nah, hasilnya sudah bilangan prima, maka 2 kali 5 maka 2. Nah, sekarang 60 bagi 2, 30 bagi 2, 15. Kalau dibagi 2, 7,5, maka bagi 3. Ini 5, 2 pangkat 2, 3-nya ada 1, 5-nya ada 1. Nah, sekarang kita ingin mencari KPK. KPK, tulislah semua bilangan pokok yang ada di tiga bilangan ini, yang ada pada faktorisasi 3 buah bilangan ini. Nah, bilangan pokoknya ada 2, ada 3, ada 5. Nah, langkah yang berikutnya adalah menentukan pangkatnya. Kelipatan persekutuan terkecil, ambil pangkat yang terbesar. Kita lihat si 2. Si 2 ada 1, 2, 3. Ada pangkat 3, ada pangkat 1, ada pangkat 2. Tentu yang paling besar adalah 2 pangkat 3. Kemudian 3. Bilangan pokok 3 hanya ada di satu tempat, yaitu pangkat 1. Maka sudah selayaknya haknya untuk menjadi KPK. Kemudian 5. 5 ada pangkat 1, ada pangkat 2, ada pangkat 1. Tentu yang paling besar dari ketiga ini adalah pangkat 2. Nah, sekarang kita cari KPK-nya. 8 kali 3 kali 25. Nah, untuk mencari operasi perkalian yang banyak seperti ini bisa menggunakan sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Nah, 24 dikali 25. Berapa hasilnya? Kita cari hasilnya. 24 kali 25. Sama dengan 6. Maka KPK dari 40, 50, dan 60, KPK sama dengan 600. PB sama dengan, kita lihat kembali faktorisasinya. Nah, kembali seperti tadi, untuk menentukan FPB maka lihatlah bilangan pokok yang kembar yang berada di 3 tempat, karena yang ingin dicari adalah FPB dari 3 buah bilangan, maka harus kembar di 3 tempat. Yang kembar adalah 2 dan 5. 3, bagaimana 3? 3 tidak, karena 3 hanya ada di satu tempat. Langkah berikutnya adalah menentukan pangkatnya. Maka pangkat yang diambil adalah faktor persekutuan terbesar. Balikkan, pangkat yang diambil adalah yang terkecil. Kita lihat 2. 2 pangkat yang terkecil, pangkatnya ada 3, 1, dan 2. Maka yang terkecil adalah 1. Pangkat 1. Nah, kemudian 5. Ada pangkat 1, ada pangkat 2, ada pangkat 1. Tentu saja yang terkecil adalah pangkat 1. Ingat, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 1, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. 2 pangkat 1, 2, 5 pangkat 1, 5, maka 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, kali ini saja yang bisa saya sampaikan. Nah, terakhir sebagai penutup, jurus ampuh dari pelajaran KPK ini dalam menentukan KPK dan FPB ini adalah apabila ada soal
yang adik-adik temui seperti ini. Carilah KPK dan EPB dari 4, 8, dan 24. Maka KPK-nya adalah, tanpa dicari dengan pohon faktor, kita sudah bisa menentukan KPK. KPK-nya adalah 24. EPB-nya adalah 4. Nah, cara menentukannya adalah apabila yang KPK dan EPB dari 3 buah bilangan yang ingin dicari itu merupakan bilangan yang terbesar, merupakan kelipatan dari bilangan yang terkecil. 24 ini adalah kelipatan dari 8. 24 adalah kelipatan dari 4. 8 adalah kelipatan dari 4. Maka untuk menentukan KPK-nya adalah bilangan yang terbesar, EPB-nya adalah bilangan yang terkecil. Contoh kembali. Carilah KPK dan EPB dari 10, 20, dan 180. Maka KPK-nya adalah 180, FPB-nya adalah 10. Kenapa? Karena 180 ini adalah kelipatan dari 20 dan kelipatan dari 180. Dan 20 ini adalah kelipatan